Kamu nggak kecil, kamu cuma lupa seberapa besar diri kamu sebenarnya. Pernah nggak sih, kamu merasa kayak orang paling kecil di dunia ini? Seolah-olah kamu cuma pelengkap di antara orang-orang yang jauh lebih hebat, lebih kaya, lebih sukses, dan lebih diakui. Kadang kamu nanya ke diri sendiri, apa aku berarti? Apa aku sekadar nama yang suatu hari bakal dilupakan? Dan kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, percayalah, kamu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang hidup dengan perasaan itu. Perasaan bahwa mereka hanyalah setitik debu di tengah semesta yang begitu luas. Dan mungkin, itulah alasan kenapa kamu bisa nemu video ini hari ini. Karena aku mau kasih tahu sesuatu yang mungkin bisa ngubah cara pandangmu tentang diri sendiri, tentang hidupmu, dan tentang kenapa kamu sebenarnya lebih besar daripada yang kamu kira. Ada sebuah kalimat bijak dari Rumi, seorang penyair sufi yang udah hidup lebih dari 800 tahun yang lalu. Kalimat ini sederhana, tapi kalau kamu pahami dalam-dalam, bisa bikin kamu berhenti membandingkan hidupmu ke orang lain dan mulai melihat betapa luar biasanya dirimu. Rumi bilang begini, kamu bukan setetes air di lautan. Kamu adalah lautan dalam setetes air. Coba deh, resapi pelan-pelan. Kamu bukan setetes air di lautan. Kamu adalah lautan dalam setetes air. Banyak orang merasa dirinya kecil karena ukuran, karena status sosial, karena jumlah angka di rekening, karena berapa banyak followers yang dia punya. Padahal ukuran itu bukan definisi nilai manusia. Lautan itu luas. Begitu besar nggak bisa kamu ukur dengan mata. Tapi coba ambil setetes air dari lautan itu. Di dalam setetes air itu, ada seluruh sifat lautan, ada asin, ada molekulnya, ada kehidupannya. Sekecil apapun air itu, dia tetap bagian utuh dari lautan. Begitu juga manusia. Kita ini bukan sekadar bagian kecil yang terpisah dari semesta. Kita adalah manifestasi utuh dari semesta itu sendiri. Ada jiwa yang dalam, ada potensi yang belum tersentuh, ada perasaan, ada cinta, ada ketakutan, ada harapan, dan ada cahaya yang selama ini tertutup oleh prasangka-prasangka kecil yang kita tanamkan ke diri sendiri. Kita merasa kecil bukan karena benar-benar kecil, tapi karena kita lupa bahwa lautan itu bukan soal seberapa banyak airnya, tapi tentang apa yang terkandung di dalamnya. Dan kamu, sekecil apapun posisi kamu saat ini, seberapapun kamu ngerasa gagal, minder, nggak berarti, di dalam dirimu ada sesuatu yang bahkan alam semesta ini hormati. Karena di dalam satu manusia, ada potensi yang bisa mengubah takdir orang lain. Ada kata-kata yang bisa nyelamatin jiwa seseorang. Ada langkah kecil yang bisa bikin gelombang besar. Kita sering salah kaprah soal arti nilai hidup. Kita pikir yang paling berharga itu yang paling kaya, yang paling sukses, yang viral, yang dipuja-puja orang. Padahal, makna paling dalam dari hidup itu bukan soal siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling sadar akan dirinya. Dan Rumi mengajarkan, begitu kamu paham bahwa kamu adalah lautan dalam setetes air, kamu akan berhenti berusaha jadi orang lain, dan mulai jadi cahaya buat dirimu sendiri. Dan di video ini, aku bakal bawa kamu masuk lebih dalam. Aku bakal ceritain gimana orang-orang biasa bisa bikin riak kecil yang akhirnya jadi gelombang besar. Aku bakal kasih kamu cara sederhana buat nemuin makna itu di hidup kamu, tanpa harus viral, tanpa harus jadi orang kaya, dan tanpa harus nunggu validasi dari siapapun. Tapi sebelumnya, aku mau kamu tahu dulu kenapa selama ini kamu selalu merasa kecil, dan kenapa itu sebenarnya bukan salah kamu. Sekarang coba kamu perhatikan, kenapa sih rasa kecil itu bisa muncul? Kenapa perasaan minder, nggak berarti, dan takut gagal itu begitu kuat mengikat kita? Kenapa? Padahal kita tahu tiap manusia diciptakan dengan keunikan dan potensi masing-masing, tapi tetap saja merasa kalah saat melihat pencapaian orang lain. Jawabannya sederhana, karena sejak kecil, kita hidup di dunia yang membandingkan. Kamu pernah nggak, waktu kecil, dibandingin sama anak tetangga? Toh, si Budi ranking 1, kamu kok ranking 10. Tuh, kakakmu udah kerja, kamu masih minta uang. Dan tanpa sadar, kita tumbuh jadi manusia yang merasa nilai diri hanya ditentukan oleh seberapa tinggi kita di mata orang lain. Inilah penyakit mental paling berbahaya di zaman modern. Karena makin kamu membandingkan, makin kamu merasa kecil. Dan makin kecil kamu merasa, makin besar dunia di luar sana kelihatannya. Analogi sederhana begini. Bayangin kamu ada di tengah padang pasir. Nggak ada siapa-siapa di sekelilingmu. Cuma ada kamu, pasir, dan langit yang luas. Di situ kamu nggak butuh bukti apa-apa buat merasa cukup. Kamu merasa tenang. Karena nggak ada yang membandingkan. Nggak ada orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih ganteng, lebih cantik.
Tapi sekarang pindahin dirimu ke sebuah pasar yang ramai. Semua orang pamer dagangan. Ada yang bawa emas, ada yang bawa permata, ada yang bawa kain sutra. Kamu cuma bawa air putih dalam kendi. Tiba-tiba kamu ngerasa air itu nggak ada harganya. Padahal kamu lupa di padang pasir yang tadi, air putih itulah yang bisa nyelamatin nyawa orang. Nilai sesuatu itu nggak pernah tetap. Dia tergantung di mana kamu meletakkan dirimu. Begitu juga dengan hidup. Selama kamu meletakkan dirimu di pasar perbandingan, kamu akan selalu merasa kekurangan. Selalu ada orang yang lebih, selalu ada yang lebih kaya, selalu ada yang lebih pintar, dan kamu bakal terus jadi pecundang di kepala sendiri. Masalahnya kita nggak diajarin buat sadar kalau hidup itu bukan kompetisi. Kita dibesarkan dalam sistem yang ngajarin, siapa yang ranking 1, dia yang menang. Siapa yang punya rumah duluan, dia yang sukses. Siapa yang viral, dia yang paling keren. Padahal orang yang ranking 1 itu belum tentu ngerti cara bahagia. Orang yang paling kaya belum tentu bisa tidur nyenyak tiap malam. Orang yang viral belum tentu tahu apa makna hidupnya. Dan ini yang bikin banyak orang kehilangan arah. Mereka kejar hal-hal yang terlihat keren di mata orang lain, tapi hampa di hati sendiri. Mereka kumpulin pujian tapi setiap malam masih ngerasa kosong. Karena yang mereka kejar bukan kebenaran dirinya, tapi validasi dari orang lain. Analogi lain gini, ada sebuah cerita tentang seorang pengemis yang duduk di atas peti kayu tua selama puluhan tahun. Setiap hari dia minta-minta ke orang yang lewat. Sampai suatu hari, ada orang bijak yang datang. Dia bilang, coba buka peti kayu itu. Dan saat dibuka, ternyata isinya emas. Selama ini si pengemis itu duduk di atas harta karun yang gak pernah dia sadari. Dia sibuk ngemis, padahal dia sudah punya semua yang dia butuhkan. Kita pun sering kayak gitu. Kita duduk di atas potensi luar biasa, di atas kemampuan, jiwa, kreativitas, dan kekuatan hati yang bisa ngubah dunia kecil kita. Tapi kita malah sibuk minta pengakuan dari orang lain. Kita minta dihargai, dipuji, diakui. Padahal seandainya kita mau buka peti kayu itu, mungkin kita bakal kaget sama apa yang kita temukan. Karena potensi manusia itu bukan soal angka, bukan soal gelar, bukan soal posisi, tapi soal seberapa sadar kita terhadap nilai diri sendiri. Dan inilah kenapa kamu sering ngerasa kecil. Bukan karena kamu kecil, tapi karena kamu belum sempat buka isi peti itu. Sekarang coba tanya ke diri sendiri, berapa banyak hal yang sebenarnya bisa kamu lakukan, tapi nggak pernah kamu mulai karena takut gagal. Berapa banyak ide yang muncul di kepala, tapi kamu matikan sendiri karena takut nggak diterima orang. Berapa banyak keinginan baik yang kamu kubur, karena merasa nggak pantas. Kita semua tanpa kecuali pernah kayak gitu. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa diubah. Karena seperti kata Rumi, jangan puas dengan cerita-cerita lama tentang bagaimana keadaanmu. Buka halaman baru dalam hidupmu. Dan video ini adalah ajakan kecil buat kamu buka halaman baru itu. Bukan besok, bukan nanti, tapi mulai dari sekarang. Sekarang coba kamu bayangin, ada sebuah peti kayu tua di bawah tempat dudukmu. Selama ini kamu anggap itu cuma peti biasa. Nggak pernah kamu buka, nggak pernah kamu pedulikan. Sampai suatu hari, kamu dengar seseorang berkata, "Hei, apa kamu sadar kamu duduk di atas harta karunmu sendiri?" Rumi pernah bilang, harta karun yang kamu cari telah lama tersembunyi dalam dirimu. Dan itu bukan kiasan, karena sebagian besar orang, hidupnya jalan di tempat bukan karena kurang modal, kurang relasi atau kurang kesempatan, tapi karena dia nggak pernah berani membuka petinya sendiri. Pertanyaannya, kamu kapan? Karena begini, selama kamu masih sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu nggak akan pernah sadar betapa besarnya kekuatan yang ada di dalam dirimu. Coba deh bayangin, kalau ada seorang anak kecil yang sepanjang hidupnya cuma dikasih cermin retak, tiap dia ngaca wajahnya kelihatan aneh, jelek, buruk, dan dia percaya, ya aku memang sejelek ini. Padahal kenyataannya, dia nggak pernah lihat wajah aslinya. Kamu juga begitu. Mungkin selama ini kamu ngelihat hidupmu dari cermin retak yang orang lain pasang buat kamu, dari kata-kata yang menjatuhkan, dari ekspektasi yang enggak manusiawi, dari lingkungan yang cuman bisa menghakimi. Tapi kalau kamu mulai berani ngelihat cerminmu sendiri, kamu bakal kaget sama potensi yang selama ini kamu pendam. Aku bakal kasih kamu satu cara sederhana, yang kalau kamu lakukan mulai malam ini, dan di akhir video ini, bisa pelan-pelan ngebongkar ketakutan terbesarmu selama ini. Tapi sebelum sampai situ, ada satu hal penting yang harus kamu ngerti. Ketakutan itu cuma bayangan. Bayangin kamu masuk ke sebuah ruangan gelap.
Ada bayangan besar di sudut ruangan serem. Kamu mulai deg-degan, tapi begitu kamu pegang, ternyata cuma boneka kecil yang kena pantulan cahaya. Selama kamu diam di tempat, bayangannya kelihatan gede, tapi begitu kamu maju, kamu bakal sadar, oh cuma ini toh. Makanya orang-orang yang kelihatannya sukses itu bukan berarti mereka nggak takut. Mereka cuma lebih sering melangkah duluan sebelum ketakutannya keburu jadi monster di kepala. Dan kamu juga bisa. Langkah kecil aja dulu. Kalau kamu takut ngomong depan orang, mulai tulis. Kalau takut gagal usaha, mulai dari satu barang kecil. Karena menurut Rumi, sekecil apapun langkahmu tetaplah berjalan, karena di sanalah jalanmu akan terbuka. Tapi tunggu dulu, kenapa kebanyakan orang akhirnya berhenti di tengah jalan? Karena mereka nggak ngerti satu rahasia penting yang jarang dibocorkan orang sukses. Dan itu yang bakal aku kasih ke kamu di akhir video ini. Jadi pastikan kamu terusin, karena setelah ini kita bakal bahas apa yang sebenarnya bikin seseorang bisa keluar dari rasa minder, walau tanpa privilege apapun. Tadi aku sempat bilang kan, ada satu rahasia penting yang jarang dibocorkan orang-orang sukses. Dan lucunya, sebenarnya mereka pun dulu juga nggak tahu. Mereka baru sadar setelah mengalami sendiri. Rahasia itu adalah ketika kamu berani ngelangkah tanpa menunggu semua rasa takutmu hilang. Karena rasa takut itu nggak pernah benar-benar pergi, dia cuma akan mengecil setiap kali kamu berani melangkah ke arahnya. Bayangin kamu berenang di sungai yang airnya dingin. Kalau kamu cuma celupin kaki, ya pasti kaget, ragu, mundur. Tapi kalau kamu lompat sekalian, dalam beberapa detik tubuhmu mulai terbiasa, kepalamu mulai tenang, dan kamu sadar, ternyata aku bisa. Begitu juga dengan rasa minder, rasa nggak percaya diri, dan pikiran aku nggak berarti. Semua itu cuma ilusi yang mengembang di kepalamu. Semakin kamu diam, dia makin gede. Tapi begitu kamu maju, dia menciut. Satu hal yang aku pelajari dari kisah-kisah orang yang bangkit dari bawah. Mereka bukan orang paling pinter, paling kaya, atau paling banyak kenalan. Mereka cuma orang yang nggak berhenti melangkah. Mereka lebih banyak gagal, lebih banyak malu, lebih sering dianggap remeh. Tapi karena mereka nggak berhenti, perlahan dunia pun menyerah melawan mereka. Rumi pernah menulis, jangan sedih kalau kamu merasa jalanmu lambat, karena bahkan bintang di langit pun bersinar dalam diam, menunggu waktu terbaiknya. Nah, kalau kamu ngerasa sekarang hidupmu kayak di ruangan gelap itu, penuh bayangan besar, suara-suara negatif di kepala, dan gak ada yang dukung kamu, ingat, aku janji tadi bakal kasih cara sederhana yang bisa kamu mulai malam ini. Dan ini dia. Ambil kertas kosong, tulis satu hal yang paling kamu takutin, atau hal yang bikin kamu minder. Lalu di bawahnya, tulis satu langkah paling kecil yang bisa kamu lakukan besok. Misal, aku takut dianggap bodoh. Langkah kecil, baca 3 halaman buku sebelum tidur. Aku takut gagal bisnis. Langkah kecil, tanya ke satu orang tentang produk yang mau aku jual. Aku minder karena jelek. Langkah kecil, berhenti bandingin diriku di sosial media. Lakukan satu aja. Besok, gak usah tunggu semua ketakutan itu pergi. Karena kalau kamu mau nunggu siap, selamanya kamu bakal tinggal di tempat yang sama. Dan yang lebih sedih lagi, kamu akan menyesal karena tahu seharusnya kamu bisa lebih dari ini. Dan percaya nggak percaya, begitu kamu mulai jalan, kamu akan menemukan sesuatu yang nggak pernah kamu sangka. Orang-orang baru, kesempatan kecil yang tiba-tiba datang, atau keberanian yang selama ini kamu kira nggak kamu punya. Karena Rumi pernah bilang, ketika kamu bergerak, semesta akan bergerak bersamamu. Kita nggak perlu jadi siapa-siapa untuk mulai. Kita cuma perlu berani jadi diri sendiri meskipun takut. Dan siapa tahu tahun depan, kamu bukan lagi orang yang sama seperti hari ini. Dan kalau kamu sampai di sini, aku tahu kamu bukan orang biasa. Karena orang biasa biasanya udah scroll atau skip dari tadi. Tapi kamu masih di sini. Berarti, di dalam dirimu ada sesuatu yang selama ini kamu cari. Mungkin kamu belum tahu bentuknya apa, belum tahu caranya gimana. Tapi percayalah, langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah awal dari hidup yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi, kalau kamu ngerasa video ini relate sama apa yang selama ini kamu pendam sendirian, tulis di kolom komentar, aku siap buka petiku. Bukan buat aku, tapi buat kamu sendiri biar semesta tahu bahwa hari ini kamu memutuskan sesuatu. Dan kalau kamu mau, kamu bisa simpan video ini. Karena suatu hari nanti, saat kamu ngerasa kehilangan arah lagi, kamu bakal butuh diingatkan bahwa lautan itu masih ada di dalam setetes air di dadamu. Aku tunggu ceritamu di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.